Oke, untuk video saya yang selanjutnya kita akan lebih mengenal output pada Tinkercad ini ataupun yang bisa kita pasang di Arduino. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita pasang di Arduino ini. Kita ambil Arduino dulu. Oke, untuk outputnya yang sering kita temui itu adalah LED. Kemudian ada motor DC, motor penggerak. Kemudian ada micro servo, motor juga ini. Kemudian ada hobby gear motor. Kemudian ada buzzer. Ya, banyak ya. Untuk yang sering kita coba seperti ini. Nah, sebenarnya komponen-komponen ini itu bisa digerakkan tanpa kita konekkan ke Arduino. Sebenarnya Arduino ini hanya berfungsi sebagai programnya. Jadi kalau pakai Arduino kita bisa atur mau nyala berapa detik mati, mau nyala berapa lama, mau mati berapa lama, terus kemudian nyala lagi berapa lama, itu bisa kita atur di Arduino. Kalau kita sambungkan ke power langsung, seperti ini kita ambil contoh baterai, kita tidak bisa mengatur programnya. Kita hanya bisa menjalankan komponen-komponen ini secara manual. Misalkan kita pakai saklar, jadi kita nggak bisa mengatur program untuk menjalankan komponen ini secara otomatis. Itu ya pengertian secara mudahnya seperti itu. Kalau kita pakai Arduino ini, kita dapat mengatur programnya. Nah, sebenarnya ini kita pasang langsung dengan baterai, dia bisa nyala. Kita coba dengan untuk yang buzzernya. Kita coba kita konekkan. Oke, kita kasih warna merah dan hitam. Sepertinya kalau kita jalankan, ini motor ini akan menyala, buzzer ini akan menyala. Itu untuk buzzer. Sekarang kita coba kalau gear motor ini apakah bisa kita gerakkan dengan baterai? Harusnya bisa. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia langsung muter ya, karena ini sudah dapat power dari baterai ini. Oke, kita stop. Kemudian kita coba motor DC. Ini yang positif. Ini yang negatif. Positif kita ganti warnanya.
Nah, kita coba. Nah, ini dia muter ya. Ini juga pakai power dari baterai. Dia juga bisa jalan. Dan kalau kita balik kabelnya, apa yang terjadi? Apa nggak mau gerak? Atau kebakar? Atau putarnya kiri? Kita coba. Oh iya, dia jalan cuma ke kiri. Jadi ini minus RPM. Kalau kebalik kabelnya. Jadi nggak kebakar, cuman putarannya ada di kiri. Oke, kita stop. Begitu juga dengan LED. Kita coba kalau LED. Kalau LED kita tambahkan resistor dulu di kaki anodanya. Kita rubah resistansinya menjadi 220 atau karena 9 volt kita pakai 500 ohm. Kita ganti warna hitam. Kita stop. Nah, ini dia langsung menyala kan. Jadi komponen-komponen ini bisa kita nyalakan menggunakan baterai atau sumber daya yang lainnya, meskipun nggak harus lewat Arduino. Cuman kalau kita pakai Arduino itu bisa kita setting waktu atau programnya. Nah, seperti itu ya. Ini jadi komponen-komponen output pada Arduino itu ini seperti ini. Oke, sekarang kita coba kalau menggunakan Arduino. Saya hapus dulu. Baterainya juga udah kita nggak pakai. Kita coba yang pertama menggunakan LED. Kita pakai LED yang RGB aja, biar warna-warni. Oke. Kalau LED tetap kita pakai resistor ya. Ini di kaki merah, ini merah, ini biru, ini hijau. Yang ini katoda atau negatifnya langsung kita pasang ke ground. Kita ubah resistansinya 220 ohm. Ini juga kita konekkan. Misalkan ini di 13, ini di 11, ini di 10. Kita buat kodenya dulu. Kita set pin karena ini 3 warna, kita pakai 3 ya. Dan kontrolnya lama nyalanya. Ini tadi pin 13, kemudian pin 11,
sama pin 10. Kita duplicate untuk 3 kali nyala. Ini sekarang kita tinggal rubah ini yang mau kita nyalakan dulu yang mana. Misalkan dari ini yang pertama, berarti yang kedua, tiga kita low. Yang ini low, high, low, kemudian low, low, high. Nyalanya misalkan 2 detik, 2 detik, 2 detik. Oke, kita lihat. Apakah menyala? Ya, ternyata menyala ya. Merah, biru, hijau. Ini satu LED bisa menyala 3 warna. Merah, biru, hijau ya. Kita stop. Oke, kita hapus dulu. Dan kita coba motor DC. Kita sambungkan ke ground. Terus positifnya pasang ke pin 10. Set pin dengan kontrol. Output lagi. Ini kita ganti pin 10. Juga pin 10. Lama nyalanya misalkan 5 detik. Matinya 2 detik. Ini kita ganti lagi. Oke, kita coba berputar. Oke ya, bisa ya. Ini berputar 5 detik, mati 2 detik, nyala lagi. Ya, ini kalau kita jalankan menggunakan Arduino. Jadi kita bisa setting waktu nyala dan waktu matinya. Oke, kita stop. Ini motor DC. Kemudian kita coba yang lain lagi. Ini masih ada motor gear aja, kita coba. Itu tadi ya. Kita pakai programnya aja yang pin 10. 10. Dan ini ke ground. Ganti warna merah. Oke, kita stop. Nah, ini berputar ya. 5 detik berputar, kemudian mati. 2 detik, kemudian nyala lagi. Ini bisa. Kita stop lagi. Oke, sekarang kita coba langsung ke micro servo. Kita putar dulu. Oke. Kalau untuk micro servo, ini ada 3 konektor ya. Yang pertama ini ada sinyal, yang kedua power, yang ketiga ground. Untuk power,
kita ambilkan yang 5 volt, kemudian groundnya kita kasih warna hitam. Nah, kemudian untuk sinyal kita masukkan ke pin 7. Nah, karena ini micro servo, maka kita programnya nggak bisa pakai yang ini. Kita masuk ke output, kemudian rotate servo. Nah, ini rotate servo on pin. Nah, kemudian kita kontrol lagi. Kita misalkan mau ada 4 posisi ya. Kita duplikat aja. Kita mau motor ini bisa bergerak ke 4 posisi. Yang pertama kita set pinnya dulu. Sinyalnya tadi kita masukkan ke pin berapa. Ini kan pin 7. Kita set pin 7 semuanya. Oke. Ya, kemudian kita mau berapa lama di posisi itu. Misalkan posisi pertama 3 detik, posisi kedua 2 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, posisi pertama kita mau di posisi berapa, misalkan 45 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 170. Oke, kita coba. Ya, ini langsung bergerak ya. Setelah 3 detik dia putar lagi, 2 detik putar lagi, sini putaran terakhir, terus balik ke posisi 45 derajat lagi. Ya, ini untuk micro servo ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memindahkan posisi atau memutar benda mau di posisi berapa. Oke, ini hasil, kita stop. Nah, itu tadi beberapa komponen yang bisa kita gunakan menggunakan Arduino ini. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.